Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakir Hamdani Hasibuan, mahasiswa PPG LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan, NIM 2321100271, +2 tahun 2023. Akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 Fase D MTSN 2 Padang Lawas dengan tema menghindari akhlak tercela submateri anania. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu kita mulai dengan bacaan doa untuk giliran selanjutnya sesuai jadwal. Kami Onan Siregar, silakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Doa pembelajaran. Silakan. Anak-anak apa semuanya? Mana semangatmu? Untuk memulai pembelajaran kita, tentu Bapak akan mengabsen kehadiran kita kelas 8C ini. Tentu halaman juga sudah Bapak perhatikan, semuanya sudah bersih. Bagaimana kabar kehadiran kelas kita ini, Ketua? Alhamdulillah semuanya hadir, Pak. Sudah semua hadir ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu untuk membangkitkan semangat kita menyanyikan lagu wajib nasional. Mari kita ikuti lagu wajib nasional. Silakan berdiri, anak-anak semua berdiri. Melanjutkan pembelajaran kita, Bapak akan menanya kepada anak Bapak semuanya, kira-kira yang masih ingat pelajaran kita yang lalu, yang kita sudah pelajari, kira-kira siapa yang mewakili dari kelompok ini? Angkat tangan. Saya, Pak. Silakan, anak kami Onan Siregar. Adalah berusaha sesungguhnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan. Dengan penuh tanggung jawab kreatif. Oke, tepuk tangan. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang akhlak tercela. Apa? Akhlak tercela. Akhlak tercela itu berbagai macam. Ada namanya anania, ada namanya tamak, ada namanya goda, marah, ada namanya dengki, ria, dan lain-lain sebagainya. Tapi fokus kita pembelajaran kita hari ini ialah tentang anania. Lantas bagaimana tujuan capaian pembelajaran kita? Yang pertama, capaian pembelajaran kita adalah menghindari akhlak tercela, yaitu anania. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah mampu memahami dan menghindari akhlak tercela anania. Jadi inilah tujuan dan capaian pembelajaran kita. Terusnya di sini akan bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya, bisakah kita hidup di dunia ini hanya sendiri? Tidak. Tentu tidak bisa hidup sendiri kita di dunia ini. Kemudian, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah memiliki teman? Sudah. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah tentang anania. Kelompok silakan mendiskusikan tampilan gambar yang di layar. Apa pertanyaannya? Jadilah seperti Pak. Akan diskusikan dengan kelompoknya bagaimana analisamu tentang
pagi ini. Baik, karena sudah selesai diskusinya, untuk selanjutnya kepada setiap kelompok supaya menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai nanti dari kelompok 1, kelompok 2, baru kelompok 3. Kelompok 1 akan catat hasil diskusinya, kemudian nanti akan disampaikan di depan kawan-kawan ini. So. Sudah selesai diskusinya, untuk selanjutnya kepada setiap kelompok supaya menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai nanti dari kelompok 1, kelompok 2, baru kelompok 3. Dari kelompok 1 siapa yang mewakili nanti akan menyampaikan hasil diskusinya. Begitu juga dengan kelompok 2 maupun kelompok 3. Dipersilakan menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap gambar tersebut. Ialah proses pertumbuhan padi membutuhkan waktu dan perawatan yang cukup panjang sebelum bisa panen. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam mencapai tujuan dan kesuksesan. Kelompok 2 silakan, yang mewakili siapa menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap gambar tersebut. Padi adalah sumber karbohidrat yang paling sebagian besar populasi dunia. Dari kelompok 3 dipersilakan menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil amatan kami terhadap gambar tersebut ialah proses pertumbuhan padi. Beras yang dihasilkan dari padi adalah sumber energi yang penting. Karbohidrat dalam beras memberikan yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Disampaikan tadi kelompok masing-masing terhadap gambar tersebut. Nanti di akhir pembelajaran kita akan simpulkan apa makna sebenarnya makna dari gambar tersebut. Apa artinya, apa kesimpulan dari gambar tersebut. Kita hari ini yaitu tentang apa dilayar? Tentang anania. Lantas apa pengertian anania itu? Anania itu kita bahasakan secara sederhana adalah egois. Apa? Egois. Apa arti egois itu? Mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Itulah yang disebut dengan anania atau egoisme. Mementingkan diri kita sendiri, meremehkan orang lain dianggap kecil. Tidak ada gunanya. Kita lah yang paling hebat, kita lah yang paling cantik, kita lah yang paling kaya, kita lah yang paling pintar, kita lah yang paling segalanya. Itu namanya anania. Yang lain itu tidak ada. Itulah disebut dengan anania. Sifat ini adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Sifat tercela itu atau akhlak tercela itu adalah akhlak yang baik atau akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Apa sebenarnya dampak negatif daripada sifat anania atau akhlak tercela ini? Itu kalau ada pada diri anak-anak bapak semuanya sifat tercela itu akan merusak hubungan kekeluargaan. Tadi bapak tanya, bisakah hidup di dunia ini kita sendiri? Tidak. Tentu tidak bisa kita hidup di dunia ini. Kita punya mobil, kita punya motor, semua isi dunia ini adalah milik kita, tapi kita ada yang hidup di dunia ini. Bisakah seperti itu? Tidak. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Karena manusia itu membutuhkan hubungan dengan orang lain, membutuhkan masyarakat, membutuhkan interaksi antara kita dengan seseorang. Kalau kita saja hidup di dunia ini, jangankanlah hidup di dunia ini, di Marenu ini saja pun kita hidup sendiri tidak akan bisa. Tanah yang berluas-luas ini, kebun sawit yang berhektar-hektar ini, sungai, semuanya, rumah ini milik kita semua. Tapi kita hanya hidup di Marenu ini, tentu tidak bisa akan. Terus bagaimana cara menghindari anania itu? Yang pertama apa? Kita berusaha supaya tidak sombong. Merasa supir itu namanya sombong. Oh, saya yang paling kuat, saya yang paling jago, saya yang paling ganteng, saya yang paling cantik. Kita harus berusaha menghindari itu, jangan sombong. Yang kedua, tetap rendah.
rendah hati, tundukkan hatimu. Bahwa kita makhluk sosial, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bahwa kita makhluk sosial itu artinya adalah kita membutuhkan hubungan dengan orang lain. Oke, karena sudah kita pelajari pembelajaran kita hari ini, selanjutnya Bapak meminta kepada anak-anak Bapak semuanya membuat desain sebuah proyek. Membuat desain sebuah proyek dari pelajaran kita yang sudah lalu. Namanya proyeknya ini adalah bagaimana anak-anak Bapak nanti membuat sebuah poster dari aplikasi Canva. Aplikasi online. Kita desain nanti poster melalui aplikasi Canva, melalui laptop. Nanti laptopnya sudah anak-anak Bapak semua bawa. Seperti saya suruh minggu yang lalu sudah membawa laptop. Tentu akan didesain nanti, kemudian akan dipresentasikan di depan. Pelajaran kita berhubung sudah selesai proyeknya, langkah selanjutnya pelaporan atau presentasi hasil laporannya. Yang sempurna. Setiap orang memiliki anania. Berlatih rendah hati, pertama-tama penting untuk memahami bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan. Berlatih rendah hati dan mengakui bahwa kita semua bisa belajar dari orang lain adalah langkah pertama untuk menghindari anania. Yang kedua, empati. Memahami perasaan dan pandang orang lain. Berempati dengan orang lain dapat membantu Anda melihat dunia dan akan memberitahukan hasil proyek kami. Bahaya perilaku anania. Menimbulkan kecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan dan dikritikan oleh orang lain. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Kepada kelompok 2. Mengapa seseorang dilarang bersikap anania? Di sini kami akan menjawabnya. Salah satu, anania itu adalah menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Evaluasi hasil proyek dari hasil diskusi anak-anak Bapak semuanya dari kelompok 1 bisa perhatikan di layar. Ya, sebenarnya layar ini sudah bagus, namun seharusnya berlatih rendah hati, seharusnya ini buat memutuskan hubungan silaturahmi ini tepat memutuskan ini yang berterikat dia kan. Apa referensi pembelajaran kita hari ini? Di sini Bapak akan membagikan kertas atau lembar refleksi untuk masing-masing kelompok. Perasaanku hari ini sangat senang dan bahagia sekali setelah perbuatan baikku hari ini berdiskusi dengan teman dan saling memberikan pendapat. Hari ini aku berbagi dengan teman-teman saya dan anehnya yaitu sifat egoisme yang harus dihindari. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengubah sifat tercela memerlukan kesabaran, kerendahan hati. Kita manusia ini sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan hubungan dengan masyarakat. Di awal tadi kita kan mempelajari menganalisis padi. Apa hubungannya dengan padi ini?
padi ia berdiri tegak. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah hati. Harus rendah hati. Semakin berisi otak kita, semakin rendah hati kita. Semakin sombong jangan angkuh. Kata kita orang Tafsir, orang Batak. Dirgat doe mena lapungon. Unduk doe mena pernis. Seperti padi semakin berisi, semakin berunduk. Namanya lapung kosong, itu akan berdiri tegak dia. Itulah namanya sombong. Tapi kalau padi itu berisi dia, maka dia disebut dengan pornis. Pornis itu apa? Berisi, berunduk dia. Seperti itulah manusia itu. Nah, semakin tua kita harus semakin merunduk. Apa merunduk maksudnya itu apa? Rendah hati. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan kepada anak Bapak semuanya lembar tugas. Lembar evaluasi tentang sikap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita tutup dengan doa yang dipandu oleh anak kami Husna. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqna bida'atik wa tika ya arhamar rahimin. Amin. Pembelajaran kita hari ini, maka kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.